dahsyat, heran dan ajaib, yang melakukan perkara-perkara besar yang melampaui batas akal manusia. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau membuang-buang waktu. Kami selalu ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah perkumpulan kami hari ini tidak sia-sia. Ada terjadi lawatan daripada Roh Kudus. Karena kami masih dalam suasana Pentakosta, di mana Roh Kudus memakai orang-orang biasa secara luar biasa mencungkir balik dunia dan kekuatan Roh Kudus. Oleh karenanya Tuhan, kami yang satu roh, kami saling cari, kami saling berkumpul satu dengan yang lain. Kami yang satu roh, kami saling mendoakan, kami saling mendukung, bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, rekan-rekan kami dari Persekutuan Doa Manulai yang boleh hadir hari ini bersama kami. Tuhan Yesus memberkati, dan bukan kali ini saja, tetapi Tuhan atur waktu supaya kami selalu ada bersama-sama di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa kami yang sudah ada, Tuhan kuduskan kami dengan darah-Mu. Roh Kudus mengurapi kami sekalian, tenggelamkan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang lain sedang dalam perjalanan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang bermalas-malasan, yang membuat banyak alasan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tanggung jawab kami sudah laksanakan, kiranya sekarang Tuhan yang terus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa segala pekerjaan setan melalui orang-orang kuat, roh-roh teritorial, roh-roh pengkritik dan sebagainya, yang roh-roh lumpur rohani yang melumpuhkan hati, pikiran dan jiwa manusia untuk tidak mencari akan Tuhan. Roh-roh yang mengganggu ibadah kami, di dalam nama Yesus dihancurkan dan patahkan kuasanya. Dan biarlah urapan Roh Kudus bekerja pagi hari ini, dari awal hingga sampai pada tamatnya kebaktian ini. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan kami pagi hari ini kami lakukan untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus sampai datang berdoa mengucap syukur dan mentabiskan kebaktian kami pagi ini. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Masih berdiri jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama umat Kristen sedunia, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Kata daging diganti dengan kata tubuh. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk kembali. Saya menyapa kita sekali lagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Di sini saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin menyaksikan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Atas pertolongan Tuhan, saya akan mempersilahkan. Namun sebelumnya, sebelumnya kita sekali lagi bangkit berdiri. Silakan tos ke samping kiri kanan lebih dari 3, baru katakan Tuhan Yesus baik. Yang punya tangan silakan angkat kedua tangan. Yang punya tangan angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan sebelum surga turun. Katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali yang tangan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan.
diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Jangan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Jangan sangkakala berbunyi, sorak, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Jangan sangkakala, jangan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus. Baik, waktu dan kesempatan dipersilakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Salam, selamat pagi kita semua. Sekali lagi salam. Baik, puji Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh MC kepada kita semua untuk bersaksi. Puji Tuhan, di tempat ini saya atas nama Persekutuan Doa Laharoi Jemaat Talinelayan Menengah 1, kami berkunjung ke tempat ini karena kami mau beribadah bersama-sama dengan Bapak Mama di tempat ini. Baik, puji Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan di saat kami mau membuka Persekutuan Doa Laharoi. Banyak tantangan yang kami harus lewati, tapi puji Tuhan luar biasa. Di saat kami mau membuka Persekutuan Doa, sebelum 2 bulan buka Persekutuan Doa, kami harus ditantang bahwa kami punya pelayanan, bahwa pelayanan kami ini pelayanan liar. Tapi puji Tuhan, dengan itu di saat buka Persekutuan Doa, penyataan Tuhan bahwa lu harus undang pendeta bersama dengan Bapak Desa, dengan aparat. Akhirnya di saat itu saya sampaikan kepada mereka, mereka terima dengan baik. Dan di saat tanggal 3 Maret 2022 telah membuka Persekutuan Doa Laharoi dengan resmi, bahwa ada penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, di saat seiring waktu berjalan dalam Persekutuan Doa, mau jalan 2 bulan, kami harus ditantang dari gereja. Tapi saya bersyukur itu bukan tantangan, tapi itu berkat besar yang Tuhan siapkan bagi Persekutuan Doa Laharoi. Jadi saya mau bilang bahwa di saat kita mengiringi Tuhan tidak enak-enak, harus ada tantangan supaya mengasah iman kita, apakah kita tetap setia atau tidak. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini Persekutuan Doa Laharoi sudah berdiri sudah 3 bulan 1 minggu. Itu bukan karena hebatnya kami, bisanya kami, tapi itu semua karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Saya minta dengan doa dari Gereja Pintu Elok untuk mendukung kami dalam Persekutuan Doa ini, karena kami adalah Persekutuan Doa Gemit. Terima kasih buat kesempatan ini. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Mungkin dari Bapak Mama semua ada yang mau bersaksi lagi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Entah kesaksian lewat puji-pujian atau kesaksian pribadi, saya persilakan. Dari anak adik-adik Sabtu Ceria ada.
Kesaksian pujian yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi adik-adik, bahkan guru-guru satu jari. Yakin Tuhan memberkati. Biarlah pujian itu memberkati kita semua. Bahkan pada kesempatan kali ini masih ada yang ingin bersaksi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada. Baik, kalau
bila ada kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari sejenak kita tunduk dalam hadirat Tuhan. Bahwa benar, bahwa hati kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Dan kami meyakinkan Tuhan, dan kami mengimani Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini kita sampaikan setiap doa syafaat kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membawa setiap pergumulan kami. Kami yakin dan kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Mari kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Hidupku
Bapa, di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, di saat pagi yang diberkati Tuhan, Engkau telah perkenankan kami anak-anak-Mu berkumpul di gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, di surga sana tidak ada perbedaan gereja Tuhan, tetapi di surga sana orang-orang yang percaya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapa. Di saat pagi hari ini siapakah pribadi hamba yang mau berdoa bagi kami semua di pagi hari ini. Hamba sadar hamba manusia biasa Tuhan. Hamba tidak lebih daripada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, mari sembunyikanlah pribadi hamba di belakang salib-Mu. Hamba minta pengurapan dan kuasa Tuhan melengkapi pribadi hamba, agar di saat pagi hari ini hamba akan mengangkat di mana Tuhan Bapa pergumulan kami di saat ini Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan setiap umat Tuhan yang hadir di pagi hari ini Tuhan, terkhususnya di mana Tuhan gereja Tuhan Pinti Orek di tempat ini kami berdoa. Dari rumah tangga satu rumah tangga kiranya Tuhan memberkati. Di terkhususnya di saat pagi hari kami semua yang hadir, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Kami butuh pengurapan daripada Tuhan Bapa. Urapi kami dan pulihkan kami dengan kuasa darah anak domba Allah, agar ibadah kami dari jam pertama pertengahan sampai selesainya, biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Di saat pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan gereja Tuhan pintu elok di tempat ini. Pimpinan di tempat ini kami berdoa, Tuhan memberkati bagi hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk melebarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Bersama dengan istri anak-anak Tuhan memberkati. Pakailah mereka seturut rencana-Mu Tuhan. Bahkan badan pengurus pelayanan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan berikan kesatuan, kerukunan, kedamaian itu terjadi Tuhan, agar dalam kesatuan kerukunan itu terciptalah kedamaian. Nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Setiap anak-anak Tuhan yang sementara ini berdiri untuk mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan, baik gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka ada, yang sementara mendukung pelayanan ini Tuhan, di mana pandemi melebarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, saat pagi hari hamba berdoa. Hamba Tuhan yang akan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan, biarlah pakailah pintu bibir mulut hamba-Mu. Apa yang keluar dari pintu bibir mulut hamba-Mu jangan berasal dari pribadinya sendiri, hikmatnya sendiri Tuhan, tetapi yang berasal daripada Tuhan untuk memberkati kami semua yang ada. Kami pulang datang di mana Tuhan pulang dari tempat ini, membawakan berkat Tuhan. Salam damai sejahtera Allah memberkati rumah tangga kami, pelayanan kami, dalam pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Baik pelayanan Tuhan, dan siang ada Tuhan memberkati, bahkan jawatan pemain musik, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Bahkan kami semua yang ada, anak-anak Tuhan yang ada, Tuhan beri ketenangan bagi mereka, karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah penerus-penerus gereja Tuhan. Oleh sebabnya berikan ketenangan bagi mereka, untuk kami sama-sama bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Walaupun doa kami tidak sempurna, kami tahu Tuhan akan menyempurnakan kami. Doa kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik, terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menolong kita dalam doa syafaat. Untuk kita sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka kitab kita di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Untuk itu dengan hormat saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membaca berikutnya dan kita akan baca bersama-sama. Pentakosta 2:3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya dan berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka Idalia seperti bara
dalam pertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mengajarkan kata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua cengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai dari asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kappadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Mereka dan orang Arab. Kita mendengar kata-kata dalam bahasa sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat bermanfaat sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang memakai anggur manis. Baik, terima kasih. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dan kebenaran firman ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami siap buka hati kami, Tuhan, untuk firman-Mu ditaburi. Haleluya. Inilah jiwa kami yang haus dan rindu akan firman-Mu, Bapa. Engkau jamah hati kami masing-masing, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita ulangi pujian ini dengan sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mempersiapkan orang untuk mendengar berita Injil. Pekerjaan Roh Kudus yang begitu heran dan ajaib. Kesuksesan pemberitaan Injil bukan karena kecakapan pengkhotbah, bukan karena kepandaian fasih lidah dari si pengkhotbah, tapi semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan bagi setiap hati yang terbuka hari ini, saya percaya saudara tidak akan pulang dengan hampa. Saudara akan pulang dengan menyerah sejarah baru dalam hidup, dalam hubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Kita masih ada di peristiwa-peristiwa Pentakosta. Roh Kudus sedang bekerja, gelombangnya terus berjalan sampai jemaat diangkat pulang ke surga. Bapa di surga, Tuhan hamba-Mu yang sederhana, bodoh dan hidayah, dan harapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir hamba. Bakar bibir hamba dengan api Roh Kudus, sehingga firman perkataan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, buka hati pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Dan hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan karya Roh Kudus untuk bekerja dari awal pemberitaan firman Tuhan sampai kami merasakan kelawatan dan jamaah Tuhan yang sudah kami rasakan sejak awal ibadah. Bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan kerja sementara firman diberitakan, dan kami akan naikkan doa bersama-sama, dan terjadilah curahan kuasa yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengutus Roh Kudus bagi kami, dalam nama Yesus yang agung dan mulia, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah firman Tuhan kita bacakan, dan saya berbicara hari ini tentang kerjanya Roh Kudus. Amat heranlah. Peristiwa Pentakosta sudah kita lewati, sudah kita kenangkan, bahkan sudah mengadakan doa, gerakan doa 10 hari memperingati pencurahan daripada Roh Kudus untuk memperlengkapi orang-orang percaya, memperlengkapi tubuh Kristus dengan karunia-karunia yang khas untuk mengangkat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita membaca firman Tuhan hari ini. Alkitab berkata di sini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, memang mereka ini adalah orang-orang biasa, orang-orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan mengadakan tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat. Orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan Alkitab berkata mereka menjungkir balik dunia dengan Injil Kristus dalam pengurapan Roh Kudus yang luar biasa. Saya sangat percaya bahwa gelombang kegerakan Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Tergantung ketika yang membuka hati, tergantung ada kepekaan dari hati kita dengan iman kepada karya Roh Kudus yang heran dan ajaib. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Ada 4 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus begitu heran dan ajaib karena terjadinya tepat waktu yang tidak pernah disangka oleh manusia. Pekerjaan Roh Kudus terjadi tepat pada waktunya. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu lewat nubuatan Nabi Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan 29, dan digenapi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah syukur panen raya orang Israel. Pada saat mereka lagi menaikkan syukur panen raya, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi ketika orang tanya apa itu Pentakosta, tidak serta-merta kita jawab Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Tidak. Pentakosta itu adalah salah satu hari raya dari 7 hari raya daripada orang Israel.
Pentakosta adalah hari raya syukur panen gandum daripada panen raya orang Israel. Dan setiap waktu itu mereka semua berkumpul di Yerusalem. Pada saat syukur panen raya itulah Roh Kudus dicurahkan. Dan ini gelombangnya terus berlangsung sampai hari ini. Dan bagi setiap orang yang peka, maka dia akan terus mengalami gelombang ini terus menerus, gelombang kegerakan Roh Kudus, kegerakan kebangunan rohani besar-besaran. Kegerakan rohani besar-besaran, kebangunan rohani besar-besaran yang saya maksudkan bukanlah liturgi KKR, bukanlah yang saya maksud adalah kebaktian KKR, tapi yang saya maksudkan adalah terjadinya kesadaran manusia bahwa mereka orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Terjadi pembaharuan besar daripada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Maka mari kita lihat saudara, bahwa pekerjaan Roh Kudus terjadi tepat waktunya. Apa yang tidak pernah murid-murid pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Mereka hanya datang berkumpul berdoa. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Dan mereka 10 hari berdoa berpuasa menanti janji Bapa. Dan janji Bapa sudah digenapi, yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta, dan akan terus bergerak dari masa ke masa, abad ke abad, generasi ke generasi, sepanjang peradaban ini ada sampai kita semua pulang ke sorga. Dan kegerakan itu terjadi tepat waktunya. Artinya Tuhan di sini bekerja tidak terlalu cepat-cepat, tidak juga lambat, tapi tepat pada waktunya. Alkitab berkata, jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ada orang yang belum cukup umur sepaksa jatuh cinta. Akhirnya muncul cinta monyet. Sehingga mereka kumpulnya di tenor rame-rame di sana. Cinta monyet atau cinta kode, itu adalah cinta yang dipaksakan sebelum waktunya. Dan jangan paksakan cinta sebelum diingini. Ada orang yang belum mau pacar, tapi kalau dipaksa untuk berpacaran akan ada masalah. Besok suka dan lu juga paksa terus. Please, tolong mengerti beta masih SMP. Jadi jangan dipaksakan cinta itu sebelum waktunya. Jadi ada 2 tahap cinta ya. Yang pertama, jangan dipaksakan sebelum waktunya. Yang kedua, jangan dipaksakan sebelum diingini. Jadi orang belum mau pacar, lu paksa bikin apa? Umur segini lu belum cari nyong. Saya belum mau. Jadi jangan dipaksakan. Artinya dalam menanti Tuhan jangan paksa. Cerita anak yang terhilang. Kenapa sampai dia terhilang? Kan dia paksa bapaknya. Bayangkan apa yang menjadi warisan saya. Kan dia pikir bapak sudah tua. Nah waktu sudah tua tuh dia meninggal, nanti kakak sulung yang ambil hak semua warisan. Lebih baik masih hidup ini bapak, saya paksakan. Bapak, sebelum kau mati, berikan warisan saya. Bapaknya bilang, bukankah semua milik kamu? Beta sudah mau tahu, pokoknya kasih. Sebelum waktunya dia paksa minta warisan. Lalu bapaknya kasih warisan itu. Tapi justru warisan itu menjerumuskan dia ke dalam berbagai masalah. Kenapa bapaknya tahan tidak berikan warisan? Karena dia belum cukup umur, cukup pandai untuk mengelola warisan. Kalau saudara tiba-tiba hari ini dapat 1 miliar, kira-kira apa yang saudara buat? Suka cita lompat atau pingsan? Karena seumur-umur dapat 100 miliar, 1 miliar. Kalau saya dapat 1 miliar, saya bagi saudara semua. Terus bapak tidak dapat, ya nanti menghayal ulang. Menghayal ulang lagi. Jadi Tuhan kasih berkat itu kalau kita sudah bisa mengelola. Dia kasih 1 juta, oh sudah kaget. Dia kasih 2 juta, oh sudah kaget. Dia kasih 10 juta, kepala sakit, oh belum bisa. Turunkan lagi jadi 2 juta. Karena memang belum pas untuk kelola. Tuhan kasih kita karunia juga tepat waktunya. Dan Alkitab berkata, tidak peduli siapapun kita, berapapun usia kita, tapi kalau dia berkenan memberikan karunia itu, pasti ada kemampuan untuk mengelola.
Karena dalam nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 dan 9 digenapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18, itu ada bagian semua. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ingat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Dan rupanya mimpi juga itu karunia, ya. Tapi kalau mimpi ketemu tengkorak, nah itu tidak tahu apa itu. Mesti penyelesaian gitu. Ya. Kemudian juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Jadi teruna-teruna bicara, remaja-remaja, anak-anak. Kemudian hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Setiap manusia dalam tingkatan umur mendapat bagian dalam kepenuhan karunia Roh Kudus. Peristiwa tahun 80-an, seorang anak berusia 6 tahun bernama Caleb O'Neal. Dia baru usia 6 tahun. Sementara orang ibadah, dia main kelereng. Dia waktu itu pelayanan KKR, dia khotbah di GBI Kemah Kesaksian. Baru berusia 6 tahun. Berarti baru kelas 1 SD, ya. Berusia 6 tahun dia berkhotbah di GBI Kemah Kesaksian. Dan hal yang luar biasa adalah kalau orang Rote yang ikut kebaktian, mereka dengar Caleb O'Neal sedang khotbah dalam bahasa Rote. Kalau ada orang Sabu, mereka dengar Caleb sedang berkhotbah dalam bahasa Sabu. Kalau orang Alor ada di situ, Caleb sedang berkhotbah dalam bahasa Alor. Bayangkan, satu diri dipakai oleh Tuhan berkhotbah dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan Roh Kudus ke dalam sekian bahasa. Sampai kepada orang dewasa, dalam berbagai tingkatan umur, sampai yang mau buta huruf si Tuhan bisa pakai. Smith Wigglesworth, seorang penginjil legendaris, tidak pernah injak bangku sekolah. Dia buta huruf, yang ajar dia baca tulis adalah istrinya sendiri. Tapi saudara tahu Tuhan pakai dia luar biasa. Dalam pelayanan dia bangkitkan 11 orang mati. Di mana Smith Wigglesworth menginjakkan kaki di wilayah itu, terjadi kesembuhan mujizat. Dia masuk di kota Kupang, rumah sakit Yohanes kosong, Kartini kosong, dan juga Wira Sakti kosong semua. Bayangkan aja kosong. Dan berarti dokter-dokter menganggur semua. Maka saya lihat kenapa kurang mujizat di kota Kupang. Tuhan kasihan dokter dong. Bukan karena Tuhan tidak mau bikin mujizat, dia kasihan dokter dong. Kalau semua sembuh, dokter semua akan jadi pendeta. Karena hanya jadi pendeta bikin mujizat saja. Makanya jangan heran kalau Kupang itu kurang ada mujizat. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bilang orang di sebelah saudara, Tuhan bisa pakai kamu. Tidak peduli kamu sekolah atau tidak, sekolah Alkitab atau tidak. Kalau memang Tuhan kasih kesempatan sekolah Alkitab, sekolahlah. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan dan memang sudah tidak waktunya bisa sekolah, lakukan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kerjakan. Karena dalam sejarah pertumbuhan gereja, sejarah pekabaran Injil sampai hari ini, Tuhan pakai semua orang, bergelar atau tidak bergelar, orang berstatus sosial tinggi atau rendah, semua dipakai oleh Tuhan. Bukankah para rasul mereka tepat waktu dipakai oleh Tuhan? Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, dan datang dari berbagai karakter yang berbeda-beda. Petrus yang suka darah tinggi, Thomas yang ragu, dan yang paling mengerikan Yudas yang jadi pengkhianat. Jadi kalau dalam persekutuan kita ada yang berkhianat, itu biasa. Jadi perbiasakan diri untuk dikhianati. Bilang orang di sebelah saudara, terbiasalah untuk dikhianati. Terbiasa untuk disakiti. Mungkin pertama kamu tidak biasa, nanti lama-lama jadi biasa. Ketika orang menyakiti hati kita, sudah biasa. Masih ingat khotbah saya? Pencobaan biasa. Hanya pencobaan biasa. Jadi Roh Kudus kerja tepat pada waktunya. Kehadiran Roh Kudus dalam ruangan tempat mereka berkumpul, itu dia datang tiba-tiba seperti tiupan angin yang keras. Inilah gambaran tentang kehadiran Roh Kudus.
Dia datang seperti angin, tiupan angin, tapi bukan angin. Seperti lidah-lidah yang bertebaran, lidah-lidah api yang bertebaran, seperti lidah-lidah api, seperti api, tapi bukan api. Berarti lebih hebat dari api. Tapi karena sulit bahasa manusia menggambarkannya, mereka bilang seperti api. Contoh, setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari sungai, lalu kemudian turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Berarti Roh Kudus bukan merpati. Kenapa merpati? Kenapa tidak burung malam? Kenapa tidak burung nuri? Karena merpati lambang ketulusan, lambang kelemah lembutan, lambang kesucian. Maka dalam sejarah orang menikah, itu yang ada cuma burung merpati di pelaminan. Mohon dukungannya, mohon doa restu untuk anak kami. Terus burung merpati 2 gigit zaitun bertemu. Dalam sejarah pernikahan tidak pernah saya lihat yang tempel di pelaminan itu burung nuri, atau burung malam, atau burung beo. Jokowi tidak seperti itu. Yang ada burung merpati. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Seorang pendeta, dia mau khotbah hari Minggu buat jemaat, lalu kemudian dia mau khotbah tentang lalu Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dia ingin memberikan praktek, maka dia beli seekor burung merpati. Dia bilang sama anaknya, besok dalam ibadah Bapak mau khotbah tentang burung merpati. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Jadi kau pegang burung merpati, duduk di belakang mimbar. Ya, begitu Bapak bilang Roh Kudus turun seperti burung merpati, kau lepas burung merpati. Luar biasa. Jadi besoklah terjadi, anak duduk di belakang mimbar. Lalu Bapak Pendeta yang bersemangat berkhotbah, saudara-saudara, setelah Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Dia goyang tangan begini, jemaat pikir semangat, padahal lagi sekode sama anaknya. Lepas, sudah lepas. Tetapi anak tidak lepas di burung merpati. Dia kencang lagi, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Kok tidak muncul-muncul? Yang ketika dibanting kaki, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Bukan burung merpati yang muncul, anak yang muncul. Bapaknya mana burung merpati? Pak, Roh Kudusnya dimakan kucing. Rupanya waktu dia pegang di belakang kucing sambar. Jadi itulah luar biasa. Dan saudara-saudara, munculnya Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang membakar. Dan pekerjaan Roh Kudus itu tidak pernah diprediksi. Dia mau datang kapan? Sesuka-sukanya dia. Tetap siapkan hati untuk dia bekerja tepat pada waktunya. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus amat heranlah karena dia mampu mengubah dan memakai orang-orang biasa secara luar biasa. Dia pakai orang biasa secara luar biasa. Alkitab berkata mereka menjungkir balik dunia dengan kebenaran Injil. Tuhan mulai mengubah Petrus yang tadinya seorang yang sangat emosional, yang sangat darah tinggi. Saya percaya di antara kita punya pengalaman yang sama. Yang sebelum Roh Kudus menjamah kita, berani orang sentuh, orang menjamah kita, kita akan berkata belum tahu beta. Beta ini setan. Setan yang baru bertobat 3 bulan yang lalu. Dia bangun berlipat tuh dengan kursi jadi angka 8. Belum tahu beta. Tapi terkadang pun sudah bertobat terima Yesus dalam perjalanan, kadang-kadang itu muncul. Lu awas ya. Lu awas. Beta ini untung sudah bertobat. Kalau tidak berambut beta cabut. Untung sudah bertobat. Nah disinilah kesempatan iblis. Petrus dengan karakter yang demikian Tuhan ubah luar biasa. Petrus seorang nelayan, tidak pernah duduk di bangku teologi belajar homiletik, ilmu berkhotbah. Tidak pernah duduk untuk belajar tentang bagaimana mempelajari Alkitab. Tapi Roh Kudus bekerja luar biasa. Pada peristiwa Pentakosta, Petrus dipenuhi Roh Kudus dan teman-teman yang lain. Lalu Alkitab berkata, Petrus bangun dan berkhotbah. Sekali dia bicara 3.000 orang serahkan diri. Dan saudara tahu Petrus pada waktu khotbah tidak ada alat-alat pendukung seperti kita. Tidak ada alat sound system, tidak ada mic, tidak ada keyboard, tidak ada toa, mengandalkan mulut saja. Tidak pernah bikin brosur, doakan dan hadirlah HKR bersama hambanya Petrus Benu, tidak ada. Tetapi Roh Kudus menggerakkan orang-orang untuk datang mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Petrus.
Dan dari mulut Petrus yang diurapi itu 3.000 orang menyerahkan diri. Petrus zaman sekarang berkhotbah ini tahu, bukan 3.000 orang, 3 orang tidak datang. Bahkan mungkin panggung kosong, tidak ada orang. Saya percaya kalau Roh Kudus yang mengubah seseorang dan mengurapi memakai seseorang, memakai lidahnya, memakai hati dan pikirannya, maka banyak orang akan dibawa datang kepada Kristus. Dia orang biasa, kita juga orang biasa. 1 Korintus 1 berkata, perhatikanlah, ya, perhatikanlah kehidupanmu yang dulu. Perhatikan latar belakangmu. Kamu bukan orang tidak belajar. Kamu orang tidak terlalu pintar, kata Paulus. Itu kan nyakitin, ya. Dia omong sama orang Korintus begitu. Kamu di dulu tidak dihitungan. Tidak ada orang terpelajar juga. Kamu miskin dalam pengetahuan, tetapi kamu kaya dalam pengetahuan rohani dan karunia-karunia rohani. Paulus bilang begitu supaya jemaat Korintus sadar, kamu bisa dipakai Tuhan sampai hari ini, bukan karena kamu orang baik, bukan kamu terlalu pintar, bukan karena kamu tamatan teologi, tapi karena kehendak Tuhan memakai kamu, dan itu anugerah. Maka berulang-ulang kali Rasul Paulus berkata, aku menjadi Rasul Yesus Kristus, itu adalah karunia. Hanya kasih karunialah aku bisa melayani. Hanya kasih karunialah aku bisa berkhotbah dan mengabarkan Injil. Jadi saudara dan saya, kita karena anugerah. Oleh karena itu adalah anugerah melayani. Bertanggung jawab dengan anugerah itu. Lakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sampai saudara dan saya tidak bertanggung jawab mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan kasih, dan ketika dia mandek, maka hidupmu akan lebih hancur daripada yang dulu. Sehingga orang berkata, itu ibu-ibu tuh dulu semangat-semangat, dia pas nasihat kita, mas sekarang dia parah. Dia omain dengan kita, wah dia seperti naik di surga baru turun. Ternyata dia lebih hancur, lebih berantakan dari kita sekarang. Kenapa? Karena kita menyanyikan kasih karunia. Kita orang biasa. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pandai. Kalau Tuhan bisa pakai kita, itu karena kasih karunia. Dan Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini untuk memakai setiap orang. Dan saya lihat fenomena-fenomena muncul di persekutuan doa. Saya bilang Kemit mengalami pemulihan karena ada persekutuan doa. Dan Sinode Kemit sendiri sudah punya menara doa di Liliba. Menara doa. Kenapa sampai terjadi demikian? Dimulai dari persekutuan doa. Oleh siapa? Bukan orang-orang tamatan teologi, tapi orang-orang biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Bukan berarti bahwa sekolah Alkitab tidak boleh. Boleh. Kalau ada yang mau silakan. Ya. Ada STTI, ada STT Abal Balap, silakan pilih yang mana. Tahun depan kalau Tuhan izinkan, kita buka sekolah Api Injil Nusantara. 1 tahun saja. Dia mata kuliah berapa? Cuma 2 mata kuliah saja. Teologi Kebangunan Rohani dan Teologi Misi. Selama 1 tahun. Tahun depan kelasnya kalau di Kupang 1 minggu 1 kali. Setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12. Dan nanti siswa kalau ada mendaftar, salah satu persyaratan kelulusan mereka harus menangkan 5 jiwa. Itu wajib. Tapi kalau belum menangkan 5 jiwa tetap kuliah seumur hidup. Begitu. Harus dapat 5 jiwa baru lulus. Kalau belum memang tidak bisa. Kenapa? Kalau saudara sudah menangkan 5 jiwa, kita akan utus dan percayakan bimbing itu 5 orang. Dan menjadi jemaat dan kau langsung jadi gembala. Begitu. Jangan sudah datang dulu baru 3 orang suruh gereja baik-baik baru kita masuk mulai parincuk dengan Pak Gembala. Kita mulai ganggu Bapak Gembala. Dilihat dari pengetahuan Bapak ini tidak ada apa-apanya. Bapak beta ini S2, S3, tahun depan S-teler Pak. Apa? Mau macam-macam. Buat apa Pak kurampas jabatan? Makanya akan kita bangun sistem itu.
Di STTI apa berapa orang ya, Heber? Heber berapa orang yang harus dimenangkan? 15. Jadi orang tidak akan wisuda kalau belum dapat 15 orang. Nah kalau beta pun soalnya 5 orang sah. 5, sason banyak-banyak. Bapak jangan ke 5, 1 saja. Kita kepala sakit. Makanya saudara daftar supaya diajar bagaimana saudara lemparkan satu senyum orang itu kelepok-kelepok langsung terima Yesus. Iya, saya punya pengalaman itu. Atau orang tidak pernah gereja berapa tahun. Saya bertemu dia pakai celana robek, anak pang, pokoknya preman dalam keadaan mabuk. Lalu saya bertemu dia, saya pukul dia punya bahu saja. Saya pukul pundaknya, saya bilang besok gereja. Aduh Bapak, saya rambut seperti ini, pakaian seperti tidak apa-apa, bagus kok. Besok pakai model begitu ke gereja. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Besok dia gunting rambut rapi. Dia pergi paksa dia Bapak harus beli celana baru, baju baru, dan Alkitab baru. Semuanya baru. Kan dia lahir baru. Dia datang ke gereja. Saya bingung, orang siapa? Waktu itu kita masih ibadah jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu saudara jam 3 dia duluan datang dulu. Perasaan saya bilang, kawan, perasaan jam 5 baru kita ibadah. Ini semua gara-gara Bapak Pendeta. Kenapa? Oh kamu yang tadi malam? Iya Bapak. Terus? Bapak begitu pukul sapu bahu lalu bilang ke gereja, malam saya tidak bisa tidur Bapak. Kenapa? Begitu saya tidur, Bapak muka, Bapak suara muncul. Gereja besok, gereja besok, gereja besok, gereja besok. Akhirnya saya gereja Bapak. Dan akhirnya sekarang sudah dia menyerahkan diri. Dan dia sekarang sekolah Alkitab di Stik Kupang. Namanya adalah Ishak Maufani. Di sekarang sekolah Alkitab, bayangkan tuh. Baru senyum dan pukul bahu saja masuk sekolah Alkitab. Coba kita beritakan Injil, langsung masuk surga. Makanya tahun depan ada yang berminat silakan. Persekutuan Doa Lahiroi kalau ada yang berminat silakan daftar. Daftar nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya. Kita akan bikin event. Ada strategi banyak supaya saudara dapat 5 orang. Dia strategi banyak. Ya, daftar dan ikut. Dan kita sistemnya itu teori dan praktek. Jadi habis saudara dapat teori 1 bulan lebih, kita akan bikin KKR dan saudara yang lakukan semua. Jadi ada teologi kebawaan rohani, dipersiapkan menjadi pengkhotbah KKR dan pemenang jiwa. Teologi misi bagaimana penginjilan pribadi dan bagaimana pelayanan penanaman gereja. Saya akan ajarkan dengan beberapa teman yang akan mengajar saudara-saudara nanti itu standar mulai S2 akan mengajar. Itu beberapa S2 sudah, Pak saya mau mengajar. Tapi bagaimana cara gaji? Pak tidak usah pikir uang, yang penting kami mengajar. Dan pengajarannya tidak banyak-banyak. Ya, paling sedikit 3 orang. Paling banyak baru 5. Karena mata kuliah cuma 3 lah. Mau butuh 10 orang, mata kuliah cuma 3. Tapi 3 saja kita bahas 1 tahun. Dan itu saudara bagaimana pintarnya setelah tamat itu. Karena kalau orang mendaftar sekolah, itu yang daftar cuma 4 orang, dan siswa 4 orang, itu sekolah berkelas. Kenapa? Karena pendaftarannya sampai 40 juta per pendaftar. Makanya tidak banyak orang bisa mendaftar pendaftaran 40 juta toh. Maka siswa cuma 4 orang. Guru cuma 2 orang. Tapi berkualitas. Tapi saya bukan berkata bahwa kita pun sekolah ini berkualitas, saya tidak bilang begitu juga. Tetapi kita mau supaya yang terbaik untuk Tuhan. Jadi bagi yang tidak berkesempatan pilih STT, ini kesempatan untuk diperlengkapi 1 tahun. Kita akan turun ke Alor, kita akan turun ke Sabu, kita akan turun ke Rote, untuk keliling Nusa Tenggara Timur. Untuk saudara-saudara yang sudah dilatih dipersiapkan. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan Nona Sarah ya, Nona Sarah tanggal 25 kami di Alor. Nah, nanti setelah Nona Sarah, Agustus siapa? Kakak Eber atau Santi, kita pergi lagi. Tapi ingat sampai di Alor, kalau orang tahu hamba Tuhan dari Kupang, orang panggil Ibu, Shalom pendeta, Shalom. Ibu om saja orang panggil pendeta, padahal bukan pendeta. Jadi kalau sampai di kampung saya orang panggil Ibu pendeta, iya begitu saja. Jangan berargumen, dong tidak tahu itu. Hanya kita yang tahu. Jadi jangan berargumentasi. Jangan oh pendeta bukan pendeta. Nanti orang dong panggil Ibu pendeta. Jadi saudara yang badan kurus boleh kurus dari sekarang. Pergi Alor saya jamin. Saudara pulang berat badan naik timbang-timbang juga pecah.
Karena kalau kita KKR ini kan, apalagi saudara kalau menginap di rumah-rumah jamaat, lalu kita mau pergi KKR, di KKR itu kan panitia siap makan malam juga, minum malam. Tapi nanti kalau pergi dari tuan rumah punya rumah ke KKR, mereka bilang, mama makan tahan dulu. Makan tahan tuh ikan bakar, babi goreng, ayam bakar, itu baru makan tahan. Jadi sepanjang KKR tahan-tahan makan. Jadi kita makan tahan. Ya. Nanti Lahero bikin program untuk Alor ya. Ya, kita di Alor. Ya, kita di Alor sama-sama. Saya tanggal 25 di Alor. Nanti besok sebentar jam 3 saya seminar di Mantasi. Kemudian besok tanggal 13-14 saya sama Pak Papayani Manobe di pasar ikan Oiwa. Bukan dalam pasarnya, tapi di pinggir pantai situ. Nah, kemudian hari tanggal berapa? Tanggal 16-17 di lapangan Moina. Tapi saya khotbahnya tanggal 17 di lapangan Moina di Sukumanu sini. Nah, bisa teman-teman bisa datang juga. Kemudian tanggal 19 malam di Non Kurus, Arab Oisau. Tanggal 23-24 di Ore Labora, Gemit Ore Labora. Itu di lapangannya. Terus tanggal 25 ke Alor. Kemudian pelayanan tanggal 28 Juni sampai 1 Juli. Saya bersama Bapak Bobby Kuamesa. Beliau nanti tanggal 1 Juli baru KKR. Ya. Kami akan sama-sama di sana. Dan seterusnya. Kemudian kembali tanggal 7 Juli kembali Kupang, kemudian ke Rote. Kembali dari Rote ke Sabu. Jadi kalau ada yang mau ikut silakan, tapi ongkos tanggung masing-masing. Yang tidak enaknya di situ tuh ya. Tidak enak di situ. Sudah senang berongkos tanggung masing-masing. Ya sudah, kami doakan Bapak jalan sendiri. Saya melihat kegiatan-kegiatan besar Tuhan buat perkara-perkara besar. Orang-orang kecil sederhana yang tidak diperhitungkan dunia, Tuhan perhitungkan. Apabila kita membuka diri kita, membiarkan Roh Kudus bekerja, maka Dia akan membentuk kita dan memakai kita luar biasa. Kerjanya Roh Kudus amat heranlah. Walaupun amat heran dan ajaib, bukan berarti tidak ada tantangan. Mari kita perhatikan, kita baca sama-sama ayat 12 dan 13 dari Kisah Rasul pasal 2. Ayat 12 dan 13. Silakan baca 1, 2, 3. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk. Apa artinya ini? Apa arti semuanya ini? Mereka tidak terpelajar, tapi kok bisa omong 16 bahasa? Murid-murid sedang bicara dalam bahasa Galilea, bahasa Ibrani. Tapi Roh Kudus menerjemahkan ke 16 bahasa termasuk bahasa Arab. Ketika murid-murid dalam pengurapan Roh Kudus, mereka berkata, Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar, Yahweh Elohim Maha Besar. Orang Arab mendengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ada orang Arab di situ? Karena memang Kristen pada abad pertama sudah ada di Arab. Islam baru muncul setelah abad ke-6 di Arab. Lalu kenapa Islam begitu mendominasi Arab? Karena orang Kristen pada abad pertama di Arab mereka eksklusif. Mereka merasa diri mereka suci sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang sekitar. Sehingga Injil kurang disebarluaskan pada masa itu. Jadi Kristen sudah ada di Arab abad pertama. Islam baru muncul atau Muhammad baru muncul di sana abad ke-6, 600 tahun kemudian. Berarti kalau saudara bilang Allahu Akbar, Alhamdulillah, memang kita hak sulung menggunakan kalimat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dengan bahasa Ibrani. Apa bahasa Ibraninya? Shalom Aleichem. Besem Hamasiyah. Luar biasa. Maksudnya bisa di. Ya. Satu rumpun cuma beda logat saja ya. Roh Kudus bekerja luar biasa sampai orang bilang, aduh bagaimana ini? Ada apa ini? Dong mabok anggur itu. Dong mabok itu.
Jadi Roh Kudus bekerja tuh orangnya kayak orang mabuk. Nah kalau orang mabuk kayak apa ya? Ada pernah orang yang mabuk berlurus-lurus? Beta mabuk. Tidak ada lurus-lurus, beta mabuk. Pasti sempoyongan, taboyang, tabanting. Jadi mungkin juga orang lihat ini mereka ini sempoyongan, mungkin ada yang rebah jatuh ini. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Ada orang kemarin kami mahasiswa, saya punya mahasiswa yang karena hari Senin kami akan ujian akhir semester. Besok hari Senin, maka beberapa semangat sekali mau ikut ujian. Saya kasih naik informasi di grup. Bagi mahasiswa yang tidak tuntas mata kuliah, dilarang keras ikut ujian akhir semester. Kelabakan semua. Lalu ada yang telepon mahasiswa, Pak Pendeta, Bapak dosen, bisa damai kok. Bisa damai kok Bapak. Maksudnya ini betul mau ikut mata kuliah karena saya mengajar dogma 1, dogma 2, dogma 3, dogma 4. Kami belum dapat dogma 3 Bapak tentang Roh Kudus ini Bapak. Kita damai kok Bapak. Maksudnya begini Bapak. Hari Sabtu jam 11 siang, tanggal 11 jam 10 kita minta Bapak sama-sama di Pantai Sulamanda, tempat wisata Sulamanda. Nanti kami yang siapkan makan siang, saya mau Bapak kopi, kalau pokoknya Bapak mau apa kami siap. Yang penting Bapak bisa ajar kami dogma 3 di pantai. Oh bisa tuh. Bisa. Ya, saya ini dosen paling gaul. Di mana saja, di atas pohon juga bisa. Pokoknya disambut tergantung di pohon, kita kira sama-sama di pohon. Ya, baru mau turun, nah kita bekerja di situ. Akhirnya kemarin kami di Pantai Sulamanda sampai jam berapa tuh? Jam 3. Saya mengajar mereka. Mengajar tidak lama-lama. Berapa jam? 1 ya? 2 jam. Memang itu sudah standar mengajar kan 2 jam. Tapi sementara mengajar di sini lagu Ebit GAD. Sesampainya di laut, di seberang lagi lagu Tapi Kamu Kok Selingkuh. Kita mau dengar yang mana? Ribut sekali. Tapi semakin kencang lagu, semakin saya mengajar. Saudara-saudara, jadi Roh Kudus itu. Jadi akhirnya perasaanlah yang punya sound dekat kelas. Luar biasa. 2 jam kayak mengajar. Mengajar. Lalu di sela-sela mengajar, kami masuk tanya jawab. Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta. Ada yang bilang tanya sama saya, kalau Tuhan itu Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Kan Dia Maha Tahu tuh Ibu Umi. Nah kenapa harus berdoa kalau Dia Maha Tahu? Terus saya bilang, kamu jawab seperti apa? Justru saya tidak tahu Pak, maka saya tanya Bapak. Akhirnya, kenapa harus berdoa walaupun Tuhan Maha Tahu? Ingat, Tuhan yang kita sembah beda dengan Tuhan yang disembah orang lain. Beda. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Maka Tuhan yang kita sembah itu bukan masalah doa atau tidak, tapi Dia mementingkan hubungan. Maka bicara kekristenan bicara 2 hal. Yang pertama, bicara hubungan. Jika ranting tidak tempel pada pokoknya, maka tidak akan menghasilkan buah. Bicara hubungan. Yang kedua, bicara tentang kekristenan, bicara tentang produktivitas. Ada buah yang dihasilkan. Nah, produktivitas ini baru terjadi kalau ada hubungan dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang punya pacar ini? Yang masih pacaran sekarang, angkat tangan. Jujur. Atau saya doa pas putus ini. Kamu yang pacaran saja dengar. Mungkin dia bilang, Adek, saya cinta kamu. Pokoknya jantung ini, hati ini, dan perut halus, semua milik kamu. Pokoknya semua kau punya. Lalu kemudian 1 minggu dia tidak pernah komunikasi. Apa perasaan? Sedih. Mulai curiga, berambigu. Jangan-jangan dia sudah laki-laki lain. Ini pasti, kemarin beliau dia dan Dorcas ada jalan. Dan sama yang 2. Seperti itu. Ya kan? Artinya apa?
Terus bilang lu cinta sama saya, tapi ke 1 bulan, satu minggu saja tidak ada hubungan begini, tidak ada komunikasi. Kayaknya saya ragu. Atau ada yang percaya diri dan berkata, kakak, 1 tahun pun kau tidak kontak saya percaya kau cinta saja. Dia omong kosong. Kau tidak ragu dengan dia punya cinta, saya tidak ragu. Makanya ada beberapa orang yang bertemu saya, Pak Pendeta, doakan saya mau urus kawin. Dan saya bertemu Bapak untuk bagaimana kami dinikahkan di tempat ini. Ya lu nona di mana? Ada di Malaysia. Maksudnya? Cinta jarak jauh? Iya, aduh kawan, jangan cari masalah. Cinta jarak jauh, aduh foto profilnya itu apa? Agnes Monica. Bagi gue ketemu Dorcas, besar sekali. Itu kadang-kadang foto profil itu membingungkan kita, menipu kita. Jadi jangan cari masalah. Kalau dia cinta lu suruh datang. Tapi kalau bilang jarak jauh, tidak ada pernikahan online ya. Nona pakai pengantin sana, laki-laki berdiri di sini, angkat tangan, pendeta di alam baru mulai. Ya, jom mulai. Tidak ada begitu. Pas pemberkatan listrik mati. Jaringan tidak ada. Pasti kan udah bingung di situ. Bayangkan dengan manusia saja kalau tidak bangun hubungan komunikasi. Saya dan ibu ini sampai orang ini bilang, ibu tidak bisa lepas bapak kok. Di mana saja dia mau hadir ibu ini. Di mana saja pasti dia sama-sama dengan saya. Hanya di toilet yang tidak. Tapi di mana saja, saya sudah siap rapi mau jalan. Di Sumandi juga. Mau kemana? Ikut bapak. Ya, ikut bapak. Kami saya senang. Makanya kalau kami jalan, saya mulai gosok kit itu di atas tempat duduk. Supaya sekali-kali saya rem mendadak begitu. Luar biasa. Ya kalau semua nikah boleh. Ini anak sekarang pacaran, ini dulu tuh. Itu motor yang Astrea Legenda tuh. Itu kan tempat dulu lurus begini saja. Jadi pacaran dulu juga aman, tapi sekarang ini motor ini sudah bengkok begini, baru angkat sedikit begini. Baru perempuan dulu nunggu begini. Baru peluk laki-laki sepanjang laki-laki sesak napas. Adek, lepas tangan. Langsung kena asma laki-lakinya, karena peluknya terlalu kuat. Ya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membutuhkan hubungan ya. Lalu ada yang dia bertanya lagi, Bapak yang kedua, ketika saya KKR di Rote, orang kena cengkeraman Roh Kudus, ada yang rebah Bapak, ada yang menangis berteriak kebanting Bapak. Lalu saya tanya teman saya di sebelah, dia bilang itu adalah mereka-mereka yang telah mempersiapkan diri dengan baik, maka Roh Kudus datang mencengkeram mereka. Jadi Bapak ini saya bingung, jadi saya juga berdoa sampai sekarang kapan saya rebah, kapan saya tabanting begitu. Saya bilang oke. Kayaknya lu kawan tuh perlu minum obat nih. Maksudnya obat Alkitab begitu ya. Saya menjelaskan kepada dia bahwa tidak selamanya manifestasi Roh Kudus itu orang harus berteriak atau orang harus tabanting. Ya. Tidak selamanya. Jadi yang mengharapkan orang tabanting dalam nama Yesus, kamu itu sudah kenal. Menerima kegerakan Roh Kudus pertama dengan iman. Ya iman ya? Iman ada di sini tengah-tengah kita. Percaya. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang Roh Kudus bekerja. Pertama, Roh Kudus itu pada hari Pentakosta, memang ada yang tidak setuju. Ada yang berkata, Roh Kudus kerja itu orang tabanting, jatuh-jatuh itu setan. Begitu. Saudara Om Bekar, saudara tidak pernah mengalami. Saya berdiri mengalami sampai orang dan saya ini orang gila. Saya ini sampai capajat telepon. Ini Ibu Omi, tahun berapa dia pun kakak Odi pada Dena. Ade Odi. Ada saya kakaknya beliau pun gereja di Lantoka. Beliau mana ya? Ini beliau saksi ya. Beliau saksi di mana saya umur 16 tahun pada waktu itu. Saya khotbah KKR dan Roh Kudus kerja luar biasa. Saya sampai tergantung di telepon sampai karena terlalu panas, mendidih. Jadi saya membayangkan yang terjadi Pentakosta. Kalau murid-murid tidak ada manifestasi, tidak tergoyang, tidak jatuh, barangkali orang tidak akan bilang mabuk oleh anggur. Orang mabuk sah. Haleluya. Tabanting sana sini.
Tapi Roh Kudus itu tertib. Tapi kalau terlalu berlebihan itu yang itu pasti ada sesuatu. Teman kali dia baru putus cinta maka kecewa kenapa? Dia mata itu love semua ya di sini. Nah, apa ada bukti Alkitab? Saya bersyukur. Walaupun dalam perjanjian lama Roh Kudus saja jarang-jarang disebut. Tapi ada satu ayat Alkitab, mari kita baca dulu untuk mendukung bahwa Roh Kudus kalau bekerja memang tidak selamanya orang manifest tabanting kiri kanan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Raja Saul mengalami 2 kali kepenuhan roh seperti Nabi. Baca dulu 1 Samuel 10 ayat 10-11. 1 Samuel pasal 10. Ayat 10. 1 Samuel pasal 10 ayat 10. Dan 11. Silakan baca kalau sudah dapat. Ayat yang ke-10, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi kepenuhan roh juga disebut dalam perjanjian lama. Tapi kepenuhan roh dalam perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Bedanya apa? Bedanya adalah waktunya, timingnya, dan lokasinya. Dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang kepenuhan roh, seperti nabi, bahkan raja. Dan kepenuhan roh itu tidak terjadi pada semua orang. Dia terbatas. Tapi dalam perjanjian baru, kepenuhan roh itu terjadi untuk siapa saja yang percaya Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang percaya Yesus pasti dapat kepenuhan roh. Nah, ketika saudara baca ini biasa-biasa kan? Nah, saat kepenuhan roh tidak ada terjadi sesuatu. Manifestasinya mana? Mari lihat 19. Pasal 19. Pasal 1 Samuel pasal 19 ayat 23 dan 24.